pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin tentang program insentif, perbedaan program insentif dengan pendekatan tradisional kompensasi, lalu keunggulan dan kelemahan daripada pendekatan insentif. Kita akan membahas yang pertama itu apa yang dimaksud dengan insentif dengan pendekatan tradisional ya. Jikalau kita melihat bahwa kalau perusahaan itu menggunakan pendekatan tradisional di dalam mengapresiasi kinerja karyawan, maka pendekatan tradisional itu hanya menekankan kepada karyawan itu akan mendapatkan gaji atau kompensasi sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan antara karyawan dengan perusahaan tentang apa yang diperolehnya ketika dia bekerja di organisasi. Tetapi ketika kita melihat lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, di mana perusahaan lain juga selalu mengejar daripada karyawan yang kompetensi daripada perusahaan kompetitornya, maka perusahaan tidak bisa untuk hanya mengandalkan gaji pokok yang dia tawarkan di awal, tetapi dia juga harus menerapkan beberapa program agar karyawan tersebut tetap bisa bertahan di organisasi, agar kemampuan atas teknis yang dia peroleh selama bekerja di perusahaan tersebut bisa tetap dinikmatin oleh perusahaan tersebut, bukan menjadi dinikmati oleh perusahaan kompetitor. Jangan sampai organisasi itu menjadi training center. Kita melatih karyawan, kita memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja sampai dia memiliki keunggulan atau kompetensi yang tinggi. Tetapi karena kompensasi yang kita berikan itu tidak menarik bagi dia, maka dia akan pergi kepada perusahaan kompetitor dengan knowledge yang dia miliki, hasil daripada pengalaman dan kesempatan kerja yang kita buat. Jadi perusahaan tidak memiliki atau tidak mendapatkan manfaat daripada karyawan itu bekerja di perusahaan kita. Nah, hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif. Ada beberapa jenis insentif yang diberikan. Yang pertama itu insentif karena meningkatkan kinerja. Insentif itu juga dapat meningkatkan persepsi keadilan dan juga mengendalikan biaya. Kenapa ini bisa terjadi? Saya tadi sudah menjelaskannya. Bagaimana insentif ini bisa meretain karyawan. Tetapi ada juga kelemahan daripada pendekatan insentif, yaitu kurang cocok untuk budaya nasional tertentu ya. Karena apa? Karena untuk budaya nasional yang sangat kolektif, ketika kita mengatakan bahwa jikalau Anda bisa mencapai target ini, maka Anda akan bisa mendapatkan insentif tertentu. Perusahaan dengan karyawan yang memiliki budaya kolektif, dia tidak akan begitu tertarik dengan insentif karena dia akan merasa dia akan bersaing dengan karyawan lain, yang mana karyawan lain itu menjadi bagian daripada keluarga bagi dia. Sehingga dampak insentif bagi karyawan dengan nilai atau value yang kolektif, maka ini tidak bisa menstimulus, tidak bisa menggerakkan karyawan untuk dianya itu bisa mencapai target yang kita harapkan. Persepsi keadilannya. Jadi kita akan juga bisa mendapatkan bahwa karyawan itu akan melihat bagi dia yang sangat fit value-nya dengan kompetisi, dia akan merasa bahwa insentif akan mencapai keadilan bagi dia. Tetapi bagi karyawan yang dia tidak memiliki value individualism atau dia tidak sangat fit dengan lingkungan yang berkompetisi, dia akan merasa bahwa perusahaan tidak menghargai dia bekerja di organisasi meskipun sudah lama. Jadi perusahaan tidak menghargai kontribusi dia yang sudah bertahun-tahun di organisasi hanya karena ada orang baru yang begitu berkompetisi. Jadi ada dua sisi yang harus diperhatikan perusahaan ketika mendesain insentif. Potensi perilaku kerja tidak etis. Apa maksudnya? Ketika kita memberikan insentif, karyawan yang sangat-sangat ambisius terhadap kompensasi, yang sangat mengharapkan nilai moneter yang tinggi, terkadang dia mengabaikan aturan etis atau bahkan aturan yang sudah ditetapkan organisasi hanya untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Karena apa? Karena ketika target itu bisa dia peroleh, maka insentifnya dia akan peroleh.